Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perihal praktikum elektronika 2 pada modul pertama yang berjudul penguat diferensial. Adapun tujuan dari praktikum modul 1 ini ada 4, yaitu yang pertama, memahami bagaimana memperkuat lemah atau kecil sinyal di tengah interferensi dengan penguat diferensial. Yang kedua, mengevaluasi peran masing-masing komponen atau rangkaian pada penguat diferensial. Yang ketiga, mengamati perilaku tahap penguatan diferensial dengan transistor bipolar dengan berbagai konfigurasi. Yang keempat, mengamati, mengukur, dan menganalisa penguatan diferensial mode dan kabel mode pada tahap penguat diferensial dengan berbagai konfigurasi. Adapun pengertian dari penguat diferensial adalah penguat yang memiliki dua input dan memperkuat selisih tegangan pada kedua input tersebut. Adapun percobaan yang akan dilakukan pada praktikum ini ada 3, yaitu percobaan yang pertama adalah pasangan diferensial dengan bias resistor, yang kedua pasangan diferensial bias cermin arus, yang ketiga pasangan diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pasangan diferensial dengan bias resistor. Untuk menjelaskan, saya akan menggunakan aplikasi Multisync. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya, di mana rangkaian bias yang akan diperlukan adalah sebesar 50 ohm, di mana untuk function generatornya kita atur frekuensinya sebesar 1 kHz dan amplitudenya 40 mV. Lalu untuk osiloskopnya di sini saya mengatur dengan channel A positif saya hubungkan kepada fenol negatif, sementara channel B positif saya hubungkan ke fenol positif, dan channel A negatif saya hubungkan dengan kaki base transistor yang pertama, sementara untuk channel B negatif saya hubungkan untuk kaki base transistor yang kedua. Baiklah, di sini kita akan mengamati nilai dari RC1, RC2, R-bias, fenol positif, fenol negatif, fenol positif, dan grafik VTC-nya. Untuk itu, untuk mengetahuinya kita harus menjalankan rangkaiannya. Dapat kita lihat dari osiloskop, hasilnya adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat keluaran dari sinyalnya adalah sebagai berikut, di mana sinyal yang berwarna biru adalah sinyal output dari channel B, dan yang warna merah adalah sinyal output dari channel A. Untuk grafik VTC-nya dapat kita lihat, di sini adalah grafik dari VTC dari rangkaian tersebut. Kemudian di sini kita harus mengamati nilai dari RC1, RC2, R-bias, fenol positif, dan fenol negatif. Di mana bisa kita lihat di sini, nilai dari RC1 adalah sebesar 72,2 mikroampere, dan nilai untuk RC2 adalah min 217 picoampere, dan untuk fenol positifnya adalah 9 volt, dan untuk fenol negatifnya adalah 8,28 volt. Dan nilai dari R-biasnya adalah 3,45 dan nilai arus pada R-biasnya adalah 3,45 mA. Kemudian saya akan lanjutkan dengan menjelaskan tentang rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor 5K dengan input common. Di sini R-biasnya juga 5 kilo ohm. Kita juga mengamati nilai dari RC1, RC2, fenol negatif, fenol positif, dan R-biasnya. Seperti yang tadi kita atur, nilai frekuensinya adalah sebesar 1 kHz dan amplitudenya 9 volt. Kita juga akan melihat bagaimana grafik VTC-nya. Untuk itu, kita jalankan
rangkaiannya. Di sini kita bisa melihat sinyal output dari rangkaian tersebut. Yang berwarna merah adalah sinyal output dari channel A, dan yang berwarna biru adalah sinyal output dari channel B. Untuk grafik VTC-nya dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian kita mengamati nilai dari RC1, RC2, R-bias, fenol negatif, dan fenol positif. Bisa kita lihat di sini nilai arus yang mengalir pada RC1 itu adalah min 30,1 nanoampere, dan pada RC2 min 715 mikroampere, dan pada fenol negatif adalah fenol negatifnya adalah sebesar 1,85 volt, sementara pada fenol positif 1,85 volt. Bisa kita lihat nilai fenol positif dan fenol negatif pada input common ini sama. Sementara nilai R-biasnya, arus yang mengalir pada R-biasnya adalah sebesar 1,44 miliampere. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian penguat diferensial dengan input rangkaian penguat diferensial input diferensial, namun rangkaian resistor biasnya kita ubah menjadi 8,6 kilo ohm. Kita akan mencari hal yang sama seperti yang tadi. Untuk itu kitaran. Kita bisa melihat sinyal output dari kedua channel tersebut. Dan untuk grafiknya bisa kita lihat seperti ini. Kemudian untuk nilai RC1-nya bisa kita lihat adalah sebesar 69,4 mikroampere, dan pada RC2 adalah 692 nanoampere, dan pada fenol negatif adalah sebesar 9 volt, dan pada fenol positifnya 8,99 volt. Dan R-biasnya adalah 4,77 miliampere. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan kembali rangkaian penguat diferensial dengan input common, tapi rangkaian biasnya adalah 8 resistor bias, resistor biasnya adalah 8,6 kilo ohm. Saya juga mencari hal yang sama. Untuk itu kitaran aplikasinya. Ini adalah sinyal output dari rangkaian tersebut. Untuk grafik VTC-nya dapat kita lihat sebagai berikut. Kemudian untuk nilai RC1-nya bisa kita lihat. Untuk RC1 arusnya adalah 611 mikroampere, dan pada RC2 min 395 mikroampere, dan untuk fenol positifnya ada 5,05 volt, sama dengan fenol negatifnya 5,05 volt. Untuk R-biasnya arusnya adalah min 1,08 mikroampere. Demikianlah penjelasan saya mengenai pasangan diferensial dengan bias resistor. Untuk rangkaian yang selanjutnya, untuk rangkaian dari percobaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Morelisa Satya dengan NIM 14 Di sini pada praktikum elektronika 2 saya ingin menjelaskan tentang rangkaian pada modul 1, yaitu penguat diferensial. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Untuk yang 4 rangkaian terakhir itu di
rangkaian pasangan diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif. Nah, di sini pada rangkaian pertamanya terdapat rangkaian penguat diferensial dengan bias cermin arus dan beban aktif dengan input diferensial. Nah, input rangkaiannya. Nah, di sini saya akan membuat rangkaian tersebut dan berikut hasilnya. Di sini rangkaian dari rangkaian pertama tadi, pertama nanti kita akan menerangnya. Terus sebentar. Ini proses dari rangkaian ini diproses itu sudah mati. Sebenarnya itu mesti ada sekitar 970 MΩ. Terus masih dia lagi yang belakang. Nah, sampai di 19 berbeda tadi. Nah, di sini kita lihat itu satu habis tidak proses dalam ini selesai kira-kira sudah terus ada dari 100 sehingga kontak lagi kita semua karena dia ada dengan beberapa ini nanti dia dari arah satu dan turun 50 kita terus ini 36 sama dia ini jika nanti kami dengan hasil hasilnya sampai tiktok. Nah, setelah itu kita kedua itu barisan kedua ini itu akan penguat dengan biasanya harus dan dengan input kamu. Nah, berikut makanya kita terserah berikut rangkaian kedua sini diadakan perhatikan sini yaitu dalam tingkat kedua ini dia memiliki fokus sampai 9,4 dan itu rangkaian dia mungkin sebelumnya dinyatakan dan berkaunya 918 kilo. Dan untuk yang pertama untuk satu ini lihat jadi dia fokusnya itu minus 1,6 dan buangnya minus 240 hanya terus 918 kilo. Lihat sini juga kemudian potensinya hanya 10,9 volt jadi makanya bisa sudah sampai dengan ini 2209 MΩ. Nah, di sini bisa kita perhatikan potensinya ini kecil jangan lupa sini yang kedepannya ada body dengan ini SSL ini 11 volt dan di sini 6. Nah, dia akan sampai rangkaian berikut ini akan 3 ini sampai rangkaian pertama dengan buka aktif dan buka kosong yaitu dengan input saja kita sama dengan satu dan itu yang bisa ditempat dia untuk aktif dengan input kamu sama
Baik, di sini kita akan melanjutkan rangkaian penguat diferensial. Saya akan melanjutkan rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor dan emitor degeneratif dengan input diferensial. Baik, dapat kita lihat rangkaiannya seperti ini dengan dua transistor dan satu op-amp, di mana R1 dan R2 nya sama dengan 1 kilo ohm, RC1 nya 10 kilo ohm, R3 nya 10 kilo ohm, dan RBAS nya itu nilainya 5 kilo ohm. R1, R2 masing-masing sama dengan 39 ohm. Di sini kita membutuhkan 3 multimeter, 1 osiloskop, dan kita atur frekuensinya sama dengan 1 kHz dan amplitudenya 40.000. Baik, kita run. Di sini buat arusnya itu sebesar minus 177,636 mA. Untuk yang di R3 nya minus 77. Untuk di RBAS nya sebesar 100 kilo ampere. Nah, untuk ukuran osiloskopnya demikian untuk pengukuran osiloskopnya pada penguat diferensial ini. Lalu kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu rangkaian penguat diferensial dengan bias resistor dan emitor degeneratif dengan input ground. Rangkaiannya seperti ini. Di sini kita tanpa menggunakan op-amp dan menggunakan dua transistor. Nilai R1 sama R2 nya tadi sama 39 ohm, RBAS nya juga 5 kilo ohm, RC1 dan RC2 sama 10 kilo ohm. Kita run. Untuk di C1 buat arusnya itu sebesar 755,874. Lalu untuk di C2 nya itu sebesar 77,474. Untuk di RBAS nya itu sebesar buat arusnya itu sebesar 375,273. Lalu untuk osiloskopnya
Hasil osiloskopnya seperti ini. Selanjutnya pada bahasan rangkaian yang berikutnya, yaitu rangkaian penguat diferensial dengan base cermin arus dengan input diferensial. Rangkaiannya seperti ini. Di sini kita membutuhkan 4 transistor. Sebentar. Di sini kita membutuhkan 4 transistor dan 1 op-amp. Satu sama berduanya 1 kilo ohm. RC1 RC2 nya itu 10 kilo ohm. Kita run. Sini kita menggunakan frekuensinya itu 1 Hz ya, amplitudonya itu 10. Sekarang di sini buat arus di RC1 nya itu minus 1,31 mA. Untuk di RC2 nya itu 204,117 mA. Untuk di RF nya ini sebesar minus 6,158 ampere. Lalu untuk hasil osiloskopnya baik. Untuk osiloskopnya itu seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu rangkaian penguat diferensial dengan base cermin arus dan input rekaman.
Nah, seperti ini. Kita membutuhkan 4 transistor tanpa menggunakan op-amp. Resinya 5 kilo ohm. Maka kita run. Di sini di RC1-nya kuat arusnya minus 147,37377. Untuk di C2-nya minus 899 sekian. Untuk hasil osiloskopnya kurang lebih seperti ini. Sekian dan terima kasih.